Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Lutfi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal furqana lil alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Pada pimpinan cabang Muhammadiyah Ngedek yang saya hormati, pimpinan ranting dan segenap seluruh jamaah pengajian umum Ahad Fajar nggih. Fajar itu subuh wau Pak, betul Pak. Sebetulnya ini pengajian umum Ahad Duha sebetulnya ini nggih. Kalau fajar nggih pas subuh wau salatul fajar niku wau nggih ngoten. Jadi harus dikoreksi niki ngoten nggih. Nggih. Atau mungkin Ahad Duha ngoten nggih gitu. Jadi pas waktu duha kan nggih. Itu. Jadi sebenarnya ini sejak pertama kali dulu itu waktu saya ini akad fajar itu subuh sebetulnya ngoten nggih. Nggih Bu nggih. Nek fajar berarti niku wis kepadangan telat punang ngoten nggih. Nah niku. Jadi mungkin akad duha itu mungkin juga pas, mungkin berbeda dengan yang lainnya. Semuanya puap, ya sekarang kita puat ngoten nggih. Puat ngoten nggih, akad duha ngoten nggih. Nah, jadi seluruh jamaah yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih bisa kita dipertemukan kembali, kita bisa bersilaturahim bersama di dalam majelis ilmu ini yang alhamdulillah kita semuanya diberi oleh Allah dengan cuaca yang cerah. Ini merupakan salah satu kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya mengambil tema Isra Mi'raj dan pelajaran penting dalam hidup. Jadi sebelum peristiwa ini sebetulnya ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi mengapa Allah Subhanahu wa taala itu memperjalankan hambanya pada sebuah malam, pada suatu malam itu. Jadi kalau melihat runtutan sejarahnya dan beberapa para ulama ahli sejarah pun sudah sepakat gitu. Termasuk diantaranya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu ya. Dr. Said itu dalam kitabnya Fikih Sirah itu. Itu tidak saya bawa fikihnya Pak, itu kitabnya tidak saya bawa. Jadi semalam saya itu juga kajian Sirah Nabawiyah. Biasanya saya rujukan utamanya dua kitab itu. Yang pertama adalah kitab Ar-Rahitul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua kitab Fikih Sirah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu. Memang ada beberapa keunggulan di antara dua kitab itu. Kalau karangannya Fikih Sirah yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti itu setelah menjelaskan sebuah sirah, sejarah, itu beliau membuat kesimpulan istinbat fikihnya apa dari peristiwa itu, termasuk di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini apa istinbatnya di dalam sirah tersebut. Nah sirah tersebut itu sekalian itu dua kitab itu diantaranya dilatar belakangi yang mungkin kita semuanya tahu, yang terkenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Ini yang melatar belakang. Mengapa disebut tahun kesedihan? Karena beliau itu ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya, gitu. Yang pertama sih
silang pendapat di antara ini, ada yang mengatakan ditinggal istrinya terlebih dahulu atau ditinggal pamannya terlebih dahulu. Tetapi para ulama tidak mempermasalahkan ini. Intinya Nabi itu ditinggal oleh dua orang yang sama-sama dicintai dan sama-sama waktunya berdekatan. Jadi ini penting. Anggap saja di sini saya mengutip dari Dr. Said Ramadan Al-Buti. Itu pertama adalah pamannya dulu. Itu ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Ya, di sini berumur ya, tidak berumur panjang ya, diantaranya setelah sekian 1 bulan atau 2 bulan baru ditinggal istrinya itu. Dan Nabi itulah diantaranya yang membuat beliau itu terpukul adalah ditinggal 2 orang itu. Paman yang sangat dicintainya ya, paman yang sejak kecil beliau dirawat ya. Nabi itu dirawat oleh pamannya, bahkan diajak berdagang sampai ke negeri Syam. Itu kasih sayangnya luar biasa. Itu Khadijah menjadi sosok istri yang paling mempengaruhi pribadi beliau. Itu bayangkan. Semerap Khadijah Bu nggih. Dereng semerap jenengan. Nah, ini masukan Bapak Ketua PJM ini. Sesekali jamaah ibu-ibu harus diberi sirah nabawiyah tentang para istri, istri-istri Nabi. Saya pernah ngisi di PCA di Pungging itu, saya kasih masukan yaitu apa? Saya pernah ngasih sirah nabawiyah tapi terkait mengenal istri-istrinya Nabi. Itu. Jadi kalau Bapak mungkin secara umum kita punya Nabi Muhammad, suri tauladan beliau. Suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Tetapi ibu-ibu kan mboten kenal siapa itu Khadijah. Hanya sebatas kenal namanya, tapi bagaimana beliau itu tahu sejarah Khadijah. Sinten Khadijah itu, Bu? Ya betul, istri Nabi. Maksudnya bagaimana sirahnya itu, Jadi bagaimana Nabi itu bisa ketemu dengan Khadijah? Terus bagaimana terjadi kok bisa nyambung dengan Khadijah? Kok bisa tiba-tiba menikah dengan Khadijah? Ini yang pertama yang harus diketahui. Sebab Nabi dan ibunda kita Khadijah itu merupakan 2 insan yang cinlok. Semerap cinta Bu nggih. Napa? Cinta lokasi, Pak. Jadi karena Nabi itu apa? Diperkenalkan oleh karyawannya Khadijah, gitu Pak. Dikenalkan oleh karyawannya Khadijah bahwasanya ada seorang pemuda yang terkenal dengan sifat amanahnya. Gitu. Setiap menjalankan bisnis yang dikelola oleh pamannya itu, Abu Thalib itu selalu berkembang Pak, gitu Pak. Maka Khadijah penasaran. Nah, maka Khadijah penasaran ingin merekrut Nabi Muhammad itu sebagai karyawan dari ibunda kita yaitu apa? Siti Khadijah. Setelah direkrut, perjalanan bisnisnya itu semakin besar. Nah, dengan semakin besar itulah Khadijah itu menaruh, padahal Khadijah itu sekalian yang dirahmati Allah itu janda atau perawan? Janda. Janda berapa kali Bu? Khadijah janda berapa kali? 1 kali, 2 kali Pak. Jadi Khadijah itu janda 2 kali, tapi menikah dengan Nabi dengan status perjaka. Makanya banggalah menjadi seorang janda. Janda semakin di depan. Nak promosi kalau mereka manggilan. Ya, gitu. Jadi kepincutnya Khadijah itulah sekalian, sehingga Khadijah itu menyuruh karyawannya untuk menyampaikan perasaannya kepada Nabi Muhammad. Jadi ini dalil bahwasanya apa? Jadi ada makelar cinta Pak. Boleh Pak itu Pak. Kenapa istilahnya makelar cinta niku?
mak comblang. Ada sejarahnya dan ada riwayatnya dan itu sahih. Makanya mak comblang itu juga butuh. Tapi kadang-kadang sekarang ini mak comblang dipek dewe. Gitu. Sing seneng DE gitu. Baru disikat kok mburi. Nah, itu keliru sebetulnya. Jadi dengan Khadijah inilah sekalian yang dirahmati Allah, pernikahan beliau itu satu-satunya istri yang dimana Nabi itu diberi keturunan adalah dari jalur Siti Khadijah, dan yang kedua dari jalur dengan Maria Al-Qibtiyah, tapi hanya satu dari Maria itu. Kalau Khadijah ada sekitar 6 atau 8 dan semuanya wafat ya, kecuali Fatimatuz Zahra ya. Satu-satunya istri Nabi yang bisa membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu, Pak. Jadi Aisyah itu kalau dengan istri-istri Nabi yang lainnya tidak pernah cemburu, Pak. Tapi dengan Khadijah itu cemburu. Kecemburuan itu ya sampai-sampai pernah terjadi sedikit pertengkaran, tanda kutip antara Khadijah dengan Fatimah. Bagaimana pertengkarannya? Aisyah dengan Fatimah. Jadi Aisyah pernah menyatakan kepada Fatimah, Aisyah membanggakan dirinya, gitu, status dirinya seorang perawan bisa menikah dengan Nabi. Di saat semuanya itu istri-istri Nabi selain Aisyah itu semuanya dengan status janda. Jadi Aisyah itu nggoda Fatimah itu dengan status ibunya sebagai janda. Itu yang membuat Fatimah itu dongkol kepada Aisyah, matur kepada Kanjeng Nabi. Dan Nabi pun mengajari Fatimah untuk jawaban kepada Aisyah. Bagaimana jawaban Nabi? Ngajari Fatimah itu, "Ndak apa-apa, ibu saya janda, tapi oleh Joko. Sampean perawan tapi oleh Dodo." Nah, itu Nabi memanajemen konflik rumah tangga itu sangat luar biasa, Pak, dengan guyonan seperti itu. Nah, di dalam hadis ini yang sampai ada hadis riwayat yang dirahmati Allah. Yang pertama Bukhari, hadis yang ke-3432, juga riwayat Muslim 2430. Itu Nabi pernah dawuh, khairun nisa'iha Maryam ibnatun Imran wa khairun nisa'iha Khadijah. Nabi mengulang dua kali. Yang pertama, khairun api-api nisa'iha wong wadon, sebaik-baik perempuan itu adalah Maryam anak perempuannya Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijah. Maksudnya bagaimana kok di sini hadis ini? Maksudnya yang pertama, domir ha di sini yang untuk pertama khairun nisa'iha, ha di sini domirnya itu di dalam Fathul Bari Imam Hajar Al-Asqalani menyatakan hanya ini adalah kembali kepada langit. Artinya sebaik-baik perempuan di kalangan penduduk langit itu adalah Maryam, putrinya Pak Imran. Sedangkan ha khairun nisa'iha, yang kedua itu menurut Ibnu Hajar adalah di dunia. Sebaik-baik perempuan di dunia ini, gitu, Pak, itu adalah Khadijah. Jadi bayangkan Nabi sampai segitu menghormati dua sosok perempuan. Meskipun semuanya mulia, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi itu semuanya mulia juga sekalian gitu. Tetapi Nabi itu memberikan keutamaan kepada istri yang pertama. Gitu loh, Pak. Jadi Nabi itu memberikan kemuliaan kepada istri pertama. Enten sing lebih dari pertama teman iki. Nah, kadang enak sing istri kedua, ketiga, sing istri pertama disia-siakan gitu. Lebih senang dengan istri
ketiga atau keempat gitu. Nah, keliru sebetulnya gitu. Wonten sing rencana nambah berarti ini kayak. Jadi itu Nabi, Pak. Sebab mengapa? Khadijah itu dengan wanita yang mulia, yang paling disegani di Mekah itu banyak yang melamar sebetulnya. Dalam buku fikih sirah itu baik di Al-Khitul Maktum ataupun di fikih sirah itu Khadijah itu banyak yang melamar sebetulnya. Tetapi Khadijah itu sebetulnya jatuh hati kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan seluruh harta yang dimiliki itu apa? Mensupport suaminya, bahkan meyakinkan ketika Nabi itu gitu, ketika Nabi pertama kali apa? Mendapat wahyu di Gua Hira. Nah ini Bu, ini penting, makanya sesekali ibu-ibu ini dikasih kajian terkhusus adalah kajian tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya punya rel, supaya punya panduan di dalam melangkah hidup. Dan yang kedua, nanti ditemukan antara bapak ibu dikaji bagaimana Nabi itu memanage keluarganya, memanage keluarganya. Ketika ada pertengkaran itu biasa sebetulnya, gitu. Dan Nabi bagaimana itu? Ada buku khusus, Pak, gitu. Bagaimana Nabi itu mengelola rumah tangganya dengan 9 istrinya, Pak. Nah, khususiah Nabi, gitu, 9 istri. Gitu. Nah, kembali lagi. Nah, kemudian misalnya yang dirahmati Allah, Aisyah itu pernah cemburu kepada Khadijah, meskipun Khadijah itu sampun kapundhut. Ini yang melatar belakangi. Jadi Aisyah itu pernah dibuat cemburu oleh Nabi meskipun Khadijah itu sudah kapundhut, Pak. Sebab mengapa? Sebab Nabi itu selalu mengingat-ingat Khadijah. Gitu. Ini di dalam Bukhari Muslim juga sama, maghirtu ala nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Saya itu tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi. Saya tidak pernah cemburu. Illa Khadijah, kecuali Khadijah. Nah, sama kan boten, Pak. Nah, kalau kita kan boten wis bojo siji, bojone cemburu sisan. Padahal napa? Kadang-kadang mbek mantanku lho, mantanmu lho. Padahal mantanku ngeten gitu. Ngono sih dibuat cemburu. Istri saya itu mantan pacar saya, Bu. Itu juga. Istri saya itu mantan pacar saya. Karena sudah menikah menjadi mantan. Jadi Aisyah gitu, maghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Saya tidak pernah cemburu dengan istri Nabi, yang tidak pernah cemburu sama sekali, kecuali Khadijah. Wa ini lampu terbahan gitu. Dan aku belum pernah berjumpa dengannya gitu. Belum pernah berjumpa. Tapi saya nggak tahu wajahnya Khadijah itu bagaimana, tapi kok saya, Pak, selalu cemburu gitu, Pak. Sebab mengapa itu? Wa kana Rasulullah SAW idza dzabaha syat itu. Setiap kali Nabi itu menyembelih domba itu, Pak, itu. Arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi itu selalu ingat, setiap menyembelih domba Nabi itu ingat kepada Khadijah dan teman-temannya itu, Pak. Nah, jadi Nabi itu selalu mengirim kepada teman-temannya Khadijah, teman-teman baiknya, bestinya Khadijah dikirimi. Nah, itu Khadijah sudah luar biasa itu. Aisyah cemburu karena kok mesti Khadijah. Bahkan saking jengkelnya Aisyah itu sampai tercetuk di dalam ucapan Aisyah itu, ya Rasulullah SAW, sampai nih kalau sampun diberi oleh Allah yang lebih baik, yaitu apa? Maksudnya nyindir Nabi. Yang lebih baik artinya apa? Aku gitu loh. Aku ki sik enom, perawan, ayu, sampai kok sik nyebut Khadijah, apa sih kurang ayu gitu. Aisyah itu istri yang cantik, cerdas gitu, masih muda dan lain sebagainya gitu, Pak. Bahkan satu-satunya istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu satu-satunya istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu, Pak. Nah, kemudian itu qalat faghadabtuhu yauman itu. Nah, jadi Aisyah pernah marah pada suatu hari itu.
Fakultu, maka aku mengatakan Khadijah. Gitu. Kok Khadijah mana? Khadijah mana? Khadijah mana itu kan? Maka dijawab oleh Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad ruziktu hubbaha. Jadi saya itu diberi rizki oleh Allah dengan mencintai Khadijah. Jadi cinta itu menurut Nabi merupakan rizki. Nah, jadi ibu-ibu sekalian mboten usah khawatir ketika bapak masih demen kalian jenengan, artinya Allah masih memberi rizki kepada suami jenengan. Cinta itu rizki Pak, makanya Pak. Nggih. Cinta itu rizki. Jadi Nabi tahu ini qad gitu. Ada qadnya tuh. Sungguh aku diberi Allah rizki dengan apa? Mencintai Khadijah gitu. Jadi ketika ditinggal oleh Khadijah itu Nabi itu mulai down gitu. Mulai down. Ditinggal pamannya juga mulai down. Dua orang yang selama ini mensupport Nabi, kedua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan di sini, kesimpulan dari riwayat ini artinya sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa Allah itu memanggil pamannya dan istrinya lebih awal? Ini ada hikmahnya Pak sebetulnya. Gitu. Kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj. Gitu. Apa yang melatar belakang itu? Semeratnya, mengapa kok Allah mewafatkan dua orang sentral ini, dua orang yang paling dicintai Nabi itu kenapa? Dan Allah sudah membuat skenario ini, memang sengaja seperti itu, supaya apa? Jangan sampai terkesan Islam itu kuat karena dua backingan ini, Pak. Jadi diwafatkannya Khadijah, diwafatkannya pamannya Abu Thalib, jangan sampai ada kesan oh Islam itu berkembang karena dua orang ini gitu. Sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan ya, istimbatnya dari Dr. Muhammad Said Ramadan di dalam kitabnya Fiqhus Sirah gitu, Pak. Nah, kalau perannya dua orang ini ya buat apa gitu. Makanya Allah itu meyakinkan bukan karena pamanmu, bukan karena istrimu, Islam itu berkembang. Tanpa ada keduanya, Allah tetap akan memuliakan dan mengembangkan Islam. Tanpa kedua orang ini pun tetap jalan Islam itu. Nah, memang tetap support awal dari beliau berdua. Ini diantaranya, sehingga inilah yang melatar belakangi kemudian disebut dalam sejarah yang namanya Amul Huzn, tahun kesedihan ketika Nabi ditinggal oleh dua orang yang paling dicintainya. Nah, kemudian misalnya yang dirahmati Allah, maka Allah menghibur Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Gitu. Aslinya Isra Mi'raj, kenapa Isra mawon aslinya itu? Aslinya itu Isra Mi'raj, kenapa Isra mawon aslinya? Di dalam Al-Quran disebut hanya Isra ma'wan sebetulnya. Asri gitu. Mungkin jangan sudah hafal Subhanalladzi itu kan Maha suci Allah gitu kan. Alladzi asri bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya itu kan. Lailan minal Masjidil Haram, pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dua kiblat umat Islam, dari Masjidil Haram sampai ke Palestina hari ini, yang merupakan sampai hari ini saudara kita di Palestina masih mengalami situasi diperangi. Jadi dua kiblat ini hikmahnya tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Makanya Nabi diisrokan oleh Allah dari Mekah menuju ke Palestina yang jaraknya sekitar 1250 km dalam jangka tidak sampai semalam. Semalam itu sampai di atas itu, Pak. Nanti ke Palestina Pak, ini Pak.
monggo diagendakan ten Ababur nih Bang. Gitu. Kita PDM ini punya program umroh ini gitu. Nggih. Izin Bang kali promosi gitu, di sela-sela ini gitu. Nah, monggo diagendakan itu. Kita salah satu perintah Nabi adalah ziarah di 3 kota suci. Di antaranya adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Haram di Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini adalah salah satu perintah Nabi tentang healing. Nah, healingnya umat Islam menziarahi 3 masjid suci. Monggo kalau ada jamaah-jamaah ke Ababur gitu. PDM sudah membuka, nanti yang bimbing bisa saya, bisa Gus Nasir, bisa Ustaz Fathur Rahman, atau mungkin dari sini sendiri gitu. Kembali sekalian yang dirahmati Allah, mengapa Allah menggunakan kata subhana gitu, Pak. Subhana itu berbeda dengan masya Allah. Allah menggunakan redaksi subhana ini beberapa ulama ahli tafsir sebagai li ta'ajubi. Artinya sekalian, Allah itu kuasa. Allah itu kuasa memperjalankan hambanya yang hanya dalam jarak itu saja. Allah itu kuasa. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Ini kembali kepada penguatan akidah. Allahu Akbar itu bukan secara fisik, tetapi Allah bagaimana kuasa. Makanya dipakai redaksi subhana. Kalau kita kualek Pak, dulu pemandangan yang indah, ngucap subhanallah, keliru sebetulnya. Gitu. Kalau melihat pemandangan indah, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan? Masya Allah. Gitu. Kalau ada pemandangan yang kurang menyenangkan, subhanallah. Gitu. Nah, kita dulu gunung, subhanallah, keliru. Begitu pula Allah menggunakan redaksi subhana ini. Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya saking agungnya Allah Subhanahu wa taala bisa memperjalankan Nabi antara Masjidil Haram sampai ke Palestina hanya sekian, mungkin nggak sampai 1 menit 2 menit Pak. Apakah mungkin? Pada waktu itu tidak mungkin, tapi sampai sekarang sudah mungkin gitu, Pak. Pesawat Concorde milik Perancis itu pesawatnya itu melebihi kecepatan suara. Pesawat Concorde itu Pak, itu Concorde itu Prancis sudah punya, kecepatannya melebihi dari kecepatan suara gitu, Pak. Itu pesawat Concorde kalau terbang di sini Pak, itu mabur sedanten gitu. Itu sudah dibuktikan gitu. Kalau zaman dulu mungkin enggak. Kemudian sekalian yang dirahmati Allah, keajaiban inilah kemudian Ibnu Katsir mengatakan yumajjidu ta'ala nafsahu. Artinya Allah mengagungkan zatnya gitu, Pak. Kemudian wa yu'azzimu sya'nahu. Allah mengagungkan keadaannya gitu. Ala la yaqdiru alaihi ahadun siwa gitu, Pak. Yang artinya adalah sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an hanya Isra ma'un. Kalau Mi'raj itu di dalam hadis yang lain. Nah, kata Mi'raj, peristiwa Mi'raj itu di dalam hadis Nabawi. Isra itu hanya di dalam Al-Quran, Mi'raj keterangannya di dalam hadis-hadis Nabawi. Gitu. Bahkan sampai ada perdebatan para ulama, apakah betul Nabi Muhammad itu bertemu langsung dengan Allah, ataukah hanya tertutup oleh hijab dan lain sebagainya. Itu masih terjadi perdebatan para ulama. Imam At-Talabi juga mengatakan wa yakunu subhana biman at-ta'ajjub. Imam At-Talabi mengatakan kalimat subhana itu adalah juga mengandung kalimat ta'ajjub. Yang artinya tidak ada pada waktu itu yang tidak mungkin bagi Allah, tetapi bagi orang itu mustahil. Makanya mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW itu bukan seperti Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut. Bukan seperti Nabi Soleh yang tiba-tiba keluar unta dari batu. Bukan seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Atau mungkin nabi-nabi yang lain gitu. Tetapi Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi itu berupa Al-Quran.
Jangan sampai imannya umat Nabi itu seperti iman kadar umatnya nabi-nabi yang terdahulu, gitu, Pak. Bagi Allah itu sangat mudah, gitu, Pak. Makanya Al-Quran itu sekalian yang dirahmati Allah, gitu, Pak. Itu memberikan gambaran. Allah memberikan permisalan itu tentang mukjizat di dalam Al-Quran yang dimana Allah menciptakan yang mana ad-dubab, nyamuk, gitu. Ya, kalau menghidupkan yang mati gampang, menghidupkan keluarnya onta itu gampang. Tetapi bagaimana Allah itu memberikan gambaran kepada umatnya Nabi dengan mukjizat terbesarnya itu apa? Al-Quran. Dengan apa? Penciptaan yang namanya nyamuk, makhluk yang sangat kecil tetapi bisa merepotkan kita ketika kita mau tidur. Coba jenengan sak pira kuwate saya nyamuk, Pak. Tapi bisa menghasilkan suara yang luar biasa. Nyamuk kecil sayapnya lemah tapi bisa itu. Begitu pula di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, gitu, Pak. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, gitu, Pak. Nah, maka kemudian banyak juga ulama menjelaskan subhana ini mempunyai makna penyucian dan kekurangan. Kemudian dinisbatkan Al-Quran menggunakan redaksi abdihi. Kenapa tidak menyebut Muhammad langsung? Artinya Allah yang Maha Kuasa memperjalankan hambanya. Nabi itu disebut sebagai hambanya, bukan sebagai nabi dan rasulnya, tetapi statusnya adalah hambanya. Ini menegaskan bahwasanya inilah perbedaan kita dengan umat atau agama yang lain. Status apapun Nabi Muhammad tetap di mata Allah adalah sebagai hambanya. Berbeda dengan agama yang lain, diagung-agungkan bahkan sampai dijadikan sebagai Tuhan. Inilah membedakan konsep akidah kita dengan yang lainnya. Allah tetap disembah, Nabi Muhammad tetap dimuliakan. Kemudian sekalian, pada Isra Mi'raj itu apakah ruh dan jasad? Apakah hanya ruh saja ataukah dengan jasadnya? Ini para ulama berselisih pendapat. Tapi pendapat yang paling muktamad adalah yaitu beserta dengan jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum peristiwa itu sekalian, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dibelah dadanya. Nabi itu mengalami pembelahan dada itu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Di antaranya yang pertama ketika beliau masih kecil, usia anak-anak, gitu. Terus di antaranya yang kedua adalah ini, ketika beliau menjelang Isra Mi'raj itu Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan dibersihkan hatinya. Inilah yang membedakan basyariah kita dengan basyariah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada beberapa aliran yang mengatakan basyariah Nabi dengan kita itu sama saja. Itu dibantah oleh diantaranya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Basyariah Nabi dan kita itu berbeda. Meskipun sama-sama manusianya, tetapi basyariah Nabi itu mengandung keutamaan dibanding basyariah kula panjenengan. Apa yang membedakan? Pertama, Nabi itu ketika perang Uhud itu darahnya keluar, Pak. Darahnya Nabi, andai kata waktu perang Uhud itu netes di bumi, jatuh ke bumi, Pak, itu malaikat Jibril tidak rela. Andai kata darahnya Nabi jatuh ke bumi, akan aku angkat Jabal Uhud itu. Yang kedua, keringetnya Nabi itu, Pak, itu wangi, Pak. Keringetnya Nabi itu wangi, berbeda dengan keringat kula panjenengan. Kalau Nabi itu, para sahabat tuh minta izin kepada Aisyah ketika tidur, ketika Nabi berkeringat, itu para sahabat sudah menyediakan apa? Botol kecil, Pak, tempat, supaya Pak Aisyah mengambil keringatnya Nabi. Jenengan
Itu yang membuktikan basyarinya berbeda antara kita dengan Nabi, meskipun sama-sama basyar manusia, itu Pak. Itu diantaranya. Meskipun sama-sama manusia, diantaranya Pak. Yang ketiga, Nabi itu kalau tidur sama dengan kita tidur Pak. Nabi itu tidurnya ngorok, sama ngorok. Itu dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Saya punya kitabnya itu. Itu kalau saya di Ngoro Adabul Mufrad khatam, saya lanjut kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Itu Nabi kalau tidur ngorok betul. Cuma ngoroknya Nabi berbeda dengan ngorok kula panjenengan gitu loh. Nak ngorok ada kok geraji mesin yang sama tuh nggak ngorok itu. Tapi ngoroknya Nabi tidak seperti ngorok kita. Ya napa Ustaz nggih mboten semerap kula ngian, soalnya gurung tahu direkam ngoten lho. Tetapi dalam kitab itu betul Nabi itu ngorok gitu. Nabi tidur betul. Tetapi tidurnya Nabi, ngoroknya Nabi berbeda dengan kita. Nabi tidur, kedua matanya tidur. Cuma hatinya Nabi itu tidak tidur. Kula panjenengan turu, mripate turu, atine bablas bisa. Digugah pisan pindho kok mati angel gugane. Wonten mboten? Itu kita. Nah ini yang membedakan Pak. Makanya ini kita penting. Ngaji seperti itu penting. Supaya apa? Kita tahu gitu Pak. Jadi basyarah Nabi seperti itu. Ada sahabat juga, saya lupa namanya dalam riwayat itu, ketika pada peristiwa perang Uhud, itu ada sahabat yang kena panah salah satu matanya itu. Hampir keluar Pak. Hampir keluar itu Pak. Itu minta kepada Nabi SAW sembuhkan kedua mata saya yang ini gitu. Nabi menawarkan, nak sampai tetap seperti ini walakal jannah wis barno ae sebagai saksi meneh awakmu oleh ganjaran surga. Dibalas oleh anak mudanya, ya Rasulullah saya ini mau nikah gitu. Kalau mata saya ini keluar pasti calon istri saya tidak akan menerima saya gitu. Terus piye karepmu gitu kan, sembuhkan, mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan mata saya. Oleh Nabi itu matanya dikembalikan oleh Nabi dengan tangan beliau, didoakan kembali Pak. Tangan beliau ini ya, segala apapun yang dipegang oleh beliau itu berkahnya itu tidak sehari dua hari Pak. Selama dia masih hidup yang diberkahi oleh Nabi itu, selama itu pula berkahnya Nabi terus. Orang itu sampai beliau selesai perang Uhud sampai menikah punya anak ini matanya tetap kembali ke semula, bahkan lebih padang, lebih jernih penglihatannya daripada matanya yang satunya Pak. Itu berkahnya Nabi. Ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar itu minta izin ke seorang nenek yang punya seekor domba, ya beberapa ekor domba itu yang kering itu Pak, yang kurus. Nabi minta izin untuk minta air susu domba. Oleh nenek opo sing dijupuk, opo sing diperes wong susu. Wong wedhuse kok ngono kuwi, cempene kok ngono kuwi. Oleh Nabi dipegang, ngapunten nggih, dipegang itu keberkahannya meskipun Nabi sudah lewat, itu si kambing terus mengeluarkan air susu Pak. Itu berkahnya Nabi. Basyariah Nabi dengan kita berbeda. Makanya Isra Mi'raj itu sama Pak. Nabi itu diangkat, diutus itu dengan ruh dan jasadnya berbeda dengan kita. Secara basyariah itu Nabi berbeda dengan kita. Ya. Maka penting Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita sama-sama tahu. Jadi akidah-akidah seperti ini itu memang jarang disampaikan oleh beberapa orang itu. Makanya kita penting untuk mengkaji dari sumber beberapa riwayat supaya apa kita tahu. Langsung ada sumbernya di kitab ini dan sebagainya. Makanya kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu menunjukkan semua hal-hal pribadi yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana topinya beliau, bagaimana tidurnya Nabi dan lain sebagainya, semuanya dibahas di dalam kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi, yang dimana beliau adalah muridnya Imam
Al-Bukhari. Para ulama mengatakan At-Tirmidzi itu copy pastenya Al-Bukhari. Itu. Nah, pada kalimat selanjutnya asra bi abdihi, Allah itu tidak menyandarkan kalimat subhanah dengan lafaz Allah. Nah, di sini asri bi abdihi. Kebesaran Allah yang menjalankan di waktu malam kepada hambanya, dan di sini Allah juga tidak menyebut Nabi dengan menyebut namanya, tidak, tetapi menyebut dengan hambanya. Artinya apa? Artinya sekalian, Allah itu memperjalankan hambanya. Meskipun Nabi itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap statusnya adalah sebagai hamba Allah. Statusnya adalah hamba Allah. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu dari beberapa kajian ini, maka pelajaran penting yang bisa kita ambil yang pertama adalah betapa mulia dan istimewanya Nabi Muhammad. Beliaulah satu-satunya hamba Allah, ya, yang pertama kali yang bisa menembus langit, ya, kurang dari satu malam. Hanya semalam, bahkan nggak sampai semalam, Pak. Itu mohon bekasnya tidurnya Nabi itu masih terasa hangat. Bekasnya wudhunya Nabi itu, lantainya itu pun masih basah. Betapa mulianya baginda Nabi itu sampai tidak ada satupun Nabi, bahkan sampai Musa mawon itu cemburu, Pak. Musa itu kalimullah, satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah, itu mau cemburu. Masa ono Nabi junior kan gitu. Aku senior kok kalah nambe juniorku, sok langsung menembus sampai ke langit 7 ketemu dengan Allah Subhanahu, bahkan sampai Jibril pun enggak berani, Pak. Jadi ke Sidratul Muntaha itu sampai langit 7, Jibril sudah sampai situ, Pak. Naik ke atas tuh enggak itu, Pak. Hanya baginda Nabi sendirian yang kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya. Jadi kok enggak enggak rasional blas kan gue ingin. Kira-kira ya apa kan itu. Nah, ini kembali terkait masalah akidah gitu, Pak. Akidah kita, dan itu semuanya sekarang sudah bisa dibuktikan, Pak sekalian yang dirahmati Allah. Bisa dibuktikan sekarang ini, seperti sekarang ini NASA itu mempunyai pesawat luar angkasa namanya James Webb. Itu, Pak. James Webb itu. Dulu sekitar tahun 70-an itu NASA pertama kali meluncurkan namanya pesawat Voyager pertama. Sampai sekarang sudah lebih dari 30 tahun dia mengorbit di luar angkasa dan sampun kehilangan kontak. Jaraknya sekarang ini misalnya yang dirahmati Allah, pesawat Voyager dengan bumi sekarang ini jaraknya sudah meninggalkan bumi sejauh lebih dari 20 miliar kilometer. Bayangkan. Kalau jenengan supaya menambah keimanan kita, saya kasih satu channel, silakan jenengan buka Nasi Angkasa. Itu berkaitan dengan luar angkasa, Pak. Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin di zaman dahulu sekarang ini sudah mungkin, Pak. Sudah mungkin. Teleskop James Webb itu sudah bisa mengambil objek di luar angkasa sejauh lebih dari 1 tahun cahaya, Pak. Bukan semerap. Ya apa hitungan Pak? 1 tahun cahaya. Nah, itu yang pertama, kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad, keberkahan yang ada dalam diri beliau. Makanya para sahabat berebut supaya apa? Mendapatkan berkah dari Nabi. Itu ada dasarnya. Makanya di pesantren pun sama, itu, Pak. Rebutan berkah ngalah berkah nang kiai. Ngalap itu berasal dari bahasa Arab. Enten sing guru bahasa Arab mriki. Enten guru bahasa Arab. Ngalap itu berasal dari kata ghalaba. Yaghlubu. Nah, jenengan buka minimal kamus Al-Munawwir mawon. Al-Munawwir yang paling lengkap itu, Pak. Ngalap itu berasal dari ghalaba yaghlubu. Nah, mengambil keberkahan itu sampai sekarang dipraktekkan di pesantren. Bar kiai ini ngombe, bekas kiai ini diombe. Nang omah dia kae enek. Bar ustaze ngombe, kiai ngombe,
gelasnya di bawah gitu. Gitu. Saya pernah Pak ketemu dengan kawan-kawan yang seperti itu di salah satu acara, ikut seminar internasional dari salah satu pembicara syekh dari Mesir Pak itu. Setelah syekhnya selesai istirahat, semuanya rebutan minum Pak, bekas syekh tadi itu. Saya tanya, apa mas sampean itu? Allah berkah Ustaz itu. Bekasnya Syekh Al-Alamah itu Pak, gitu, Pak. Guru besar Universitas Al-Azhar Mesir dari madhab Syafi'i gitu Pak. Saya tanya, sampean yakin? Keliru sampean. Iku duduk bekasnya Syekh. Duh, bekasnya Syekh, bekasnya lambene kancamu kabeh ngono kuwi. Bekasnya ngene diombe kabeh ngono. Berarti kan bekasnya sinten? Teman-temannya. Sing beruntung sing pertama kali ngombe. Baru diombe berarti kena bekasnya kancane, berarti mangkane sampean gak manfaat apa? Karena oleh bekasnya kancamu. Itu kelirunya di situ. Nah, cuma tidak sampai segitu Pak kita gitu. Nah, tidak sampai segitulah kita gitu. Kita ingin mendapatkan berkah itu dari ulama ya tidak hanya seperti itu. Bentuk ta'zim kita itu. Makanya kemuliaan dan keistimewaan Nabi ini diambil oleh para sahabat, keberkahan diambil para sahabat. Kalau kita ya kepada para ulama. Gitu. Sebab ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah apa? Yang meneruskan kenabian. Gitu, Pak. Yang meneruskan kenabian. Maka kita Pak meminta dengan cara apa? Menghormati guru. Menyambung tali silaturahim dengan gurunya. Kalau gurunya wafat, dengan anak-anak gurunya. Tak tahu di sini masih nyambung mboten dengan Ustaz Sentot masih nyambung dengan gurunya. Masih ada gurunya. Dengan anaknya akrab. Nah, ada ibu-ibu yang dengan anaknya gurunya tidak akrab. Wonten wakeh gitu. Nah, teko wonge, teko Ustaz.